Oke, kita masuk ke contoh reaksi redoks. Nah, kita harus ingat dulu apa itu reaksi redoks. Reaksi redoks itu adalah reaksi yang melibatkan peristiwa reduksi dan oksidasi. Nah, apa itu reduksi? Reduksi itu adalah reaksi yang melibatkan adanya peristiwa penurunan biloks. Dan oksidasi adalah kenaikan biloks. Nah, kita ingat dulu apa itu reaksi redoks. Reaksi redoks itu ada dua reaksi sekaligus di dalamnya, yaitu harus ada reduksi, kemudian harus ada oksidasi. Nah, kalau reduksi itu biloksnya naik, ya, biloksnya naik. Kita sudah belajar tentang biloks. Reduksi adalah biloksnya turun dan oksidasi adalah biloks yang naik. Oke, nah kita sudah belajar bagaimana cara menentukan biloks. Jadi untuk mengetahui apakah ini reaksi reduksi atau reaksi oksidasi, maka langkah pertama adalah kita harus menentukan dulu biloksnya, ya. Oke, selanjutnya kita tentukan biloksnya. Oke, kita pakai kertas yang lain. Di situ ada Cr2O7 2-. Oke, kita tulis di sini. Cr2O7 2-. Oke, nah ini kan ada muatannya, ya. Muatannya adalah min 2. Oke, berarti nanti hasilnya sama dengan min 2, ya. Jumlah biloksnya itu sama dengan min 2. Dijumlahin, ingat, min 2. Oke. Ketentuannya biloks O adalah min 2. Nah, berarti kita cari biloks CR-nya, ya. O-nya ada 7 jumlahnya. Karena O-nya ada 7 jumlahnya, berarti kalikan. Kan O itu biloksnya min 2 ketentuannya. Untuk 1 O, tapi untuk 7 O jadi min 14. Nah, berapa ini? Ya, kita misalkan X apabila ditambahkan dengan min 14, hasilnya min 2. Otomatis 12, ya. 12 ditambah min 14 kan min 2, ya. Utangnya 14 dibayar 12 berarti sisanya 2. Nah, kita lihat di sini Cr ini jumlah atomnya ada 2. Jadi karena 12 Cr ini berarti biloks untuk 2 atom. Berarti berapa biloks untuk 1 atom? Ya tinggal kita bagi. Berapa? 12 bagi 2 plus 6. Ya, berarti ini plus, ya. Oke. Nah, jadi plus 6 ini biloks untuk 1 atom Cr dan plus 12 itu biloks untuk 2 atom. Jadi kalau 3 atom berarti plus 18, ya, karena dikali 3. Min 2 ini biloks O untuk 1 atom dan min 14 ini biloks O untuk 2 atom. 7 atom, sorry. Nah, kita masukkan biloksnya ke sini, ya. Oke. Kita masukkan biloksnya, berarti Cr-nya plus 6, ya. O-nya min 2. Oke. Nah, selanjutnya kita cari lagi biloks H. Karena ini ion, ya. Ion monoatomik berarti sama dengan muatan, berarti biloksnya plus 1. Fe ini juga ion monoatomik, ya. Berarti biloksnya plus 2. Oke, ya, langsung saja kalau dia punya plus, kalau dia tunggal langsung aja dengan ionnya, ya. Nah, ini Cr berarti plus 3. Oke, Fe di sini plus 3. Nah, H2O, kita cari biloks H2O. Oke. Ayo. Ini O-2, ya, ketentuannya O-2. Berapa jumlahnya? 0. Oke, kita tambahkan O-2. O-nya ada 1, berarti tetap min 2, ya, karena min 2 kali 1 min 2. Berapa yang ditambah min 2 hasilnya 0? Otomatis suatu angka yang apabila kita tambahkan dengan min 2 hasilnya 0 adalah positif 2. Oke, nah positif 2 berarti biloks H-nya positif 2. H-nya ada berapa? Oke, 2-nya nggak jelas, ya. Oke, H-nya ada berapa? H-nya kan ada 2, berarti kita bagi 2, berarti positif 1. Berarti biloks H itu untuk 1 atom H itu 1, untuk 1 atom H itu 1, dan untuk 2 atom H itu 2 pada suatu senyawa H2O. Oke, ini min 2 plus 1. Nah, kita lihatlah siapa yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita lihat di sini yang berubah adalah
CR dari plus 6 ke plus 3. Berarti CR berubah, kita tandain ya. Oke. O-nya tidak berubah. Karena di sini O-nya min 2, sebelah kanan juga min 2, berarti nggak berubah biloxnya. H-nya tidak berubah juga, ini plus 1, plus 1. Fe-nya berubah ya, yang dari plus 2 menjadi plus 3. Oke, nah kita tandain, kita buat panahnya. CR menuju ke CR juga ya, harus sama ya. CR menujunya ke CR. Oke, kemudian Fe menujunya ke E ya. Oke, nah yang sama jenisnya. Oke, yang sama atomnya, bukan Cr ke Fe tapi Cr ya ke Cr. Tengok di sini, Cr ini biloxnya 6, Cr satunya biloxnya 3, mengalami penurunan namanya ya kan, 6 ke 3 kan turun, maka reaksi dari Cr2O72- ke Cr3+ itu dinamakan dengan reaksi reduksi. Nah, untuk Fe, biloxnya plus 2 menuju ke plus 3, berarti dia mengalami kenaikan 1 ya. Berapapun naiknya, asalkan dia naik tangga ya, maka dia disebut dengan reaksi oksidasi. Oke. Nah, itu untuk reaksinya ya. Jadi apakah ini reaksi redoks? Ya, benar ya. Reaksi ini adalah reaksi redoks. Kenapa? Karena di dalam reaksi ini ada peristiwa reduksi dan ada peristiwa oksidasi sekaligus ya. Jadi reaksi ini dinamakan dengan reaksi redoks. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Ada namanya oksidator. Apa itu oksidator? Oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Kita tulis di sini pengertiannya. Zat yang mengalami reduksi. Mengalami reduksi. Nah, nengoknya di sebelah kiri ya, yang sebelum tanda panah. Di sebelum tanda panah ini kan tanda panah ya. Di sebelum tanda panah ini siapa yang mengalami reduksi? Yang mengalami reduksi adalah Cr2O72-. Maka yang bertindak sebagai oksidator itu siapa? Cr2O72-. Oke, lanjut. Ada lagi nanti istilahnya reduktor. Ya, reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Nah, kalau kita lihat, ini tengoknya di sebelah kiri ya. Nengoknya di mana? Di sebelah kiri. Siapa yang di sebelah kiri yang mengalami oksidasi? Fe2+. Maka Fe2+ itu bersifat sebagai oksidator. Nah, kalau misalnya ditanya hasil reduksi. Kalau hasil berarti posisinya yang di hasil reaksi ya. Berarti di sebelah kanan. Tengok aja yang reaksi reduksi siapa? Reaksi reduksi adalah siapa tadi? Cr2O72- menjadi Cr. Nah, berarti hasil reduksinya adalah Cr3+. Oke, selanjutnya hasil oksidasi. Nah, hasil oksidasi berarti siapa hasil oksidasi? Tengok aja reaksi yang mengalami oksidasi adalah kan Fe menjadi Fe3. Berarti reaksi oksidasi, hasil oksidasinya adalah Fe3+. Oke, semoga didapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.